Shalom. Shalom. Halo, Halo, Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kita akan memulai pelajaran pada minggu ini, pada pelajaran ke-8 dengan judul Kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh Roh. Dan kita akan memulainya hari per hari. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. baik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kehidupan kami terinspirasi oleh kuasa dari Roh Kudus-Mu dan perkataan yang kami keluarkan, biarlah itu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diskusi pada saat ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran Ya. kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada minggu ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada. Pelajaran minggu ini masih rangkaian dari minggu lalu dan kita masih fokus di Efesus 4. Ya, Efesus 4 dan fokus kita dari ayat 17 sampai 32. Jika minggu lalu fokusnya di ayat 1 sampai 16, maka sekarang ayat 17 sampai 32. Kita coba perhatikan dulu di ayat hafalan. Ketika kita memahami ini atau melihat maknanya, maka kita akan bisa menemukan apa maksud dari pelajaran satu minggu ke depan. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika minggu lalu ada dikatakan bahwa kalau kita di dalam melakukan pelayanan itu dan kita bersatu dengan Kristus, maka Allah dimuliakan dan kita akan bertumbuh. Maka dalam minggu ini diperjelas kepada kita, ya, diperjelas kepada kita secara lebih detail lagi perilaku-perilaku apa saja yang akan terlihat berubah ketika kita benar-benar di dalam pelayanan di jemaat itu. Kehidupan kita dikatakan akan mengalami perubahan yang berbeda sekali. Kalau di dalam ayat hafalan kita akan menanggalkan manusia lama kita yang dulunya katakan tidak bisa diatur. Sekarang menjadi orang yang paling suka dengan kehidupan yang teratur. Yang dulunya tidak punya kepekaan terhadap perasaan orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nanti kita akan menjadi orang yang sangat mengerti apa yang dirasakan orang lain. Kira-kira akan seperti itu. Di dalam pelajaran ini ada satu ilustrasi diberikan kepada kita. Ada seorang yang bernama Jose Antonio. Dia tinggal di jalanan di kota Palma, Spanyol. Dia sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun dia tinggal sebagai tunawisma yang tidak punya rumah, atau mungkin dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi dalam bahasa Indonesia, gelandangan yang tinggal di jalanan. Rambut panjang, janggut, acak-acakan ya karena tidak terurus. Lalu satu waktu dia bertemu dengan seorang pemilik salon yang bernama Salva Garcia. Si pemilik salon ini mengusulkan supaya dia didandanin ya, di make up ya, di make up. Lalu dibawalah dia ke salon. Ketika setelah selesai dia di make up oleh si Salva Garcia ini, dia kaget dah. Ini saya. Ini benar-benar berbeda. Dia sendiri nggak mengenali siapa dirinya. Yang tadinya acak-acakan, lusuh, ya kumal sekali. Wah, ini ternyata dia menjadi jauh lebih baik penampilan. Demikianlah kita yang memang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Injil. Kita akan mengalami transformasi total. Ya, transformasi total. Kembali saya katakan mengulang pelajaran minggu lalu. Kalau ada seseorang yang terlibat dalam pelayanan, justru semakin sombong, ada yang salah dalam pelayanan itu. Kalau ada seseorang di dalam pelayanan
justru semakin terlalu berani menceritakan peran dia, kontribusi dia di dalam pekerjaan Injil di jemaat. Ada yang salah di dalam pelayanan itu. Kalau ada seseorang yang aktif di dalam pelayanan, lalu menganggap rendah orang lain yang belum terlibat di dalam pelayanan, ada yang salah di dalam pelayanan itu. Karena kita yang hidup di dalam jemaat ini harus menanggalkan manusia lama. Kita sampai tidak mengenali siapa diri kita oleh karena terjadi transformasi total. Itulah yang akan disampaikan Paulus di dalam pelajaran 1 minggu ini kepada kita. Semoga kita nanti mengalami transformasi total di dalam pelayanan ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing atas perkataan pembukaannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Kondisi Dosa yang Semakin Memburuk. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita di hari Minggu ini adalah didasarkan kepada buku Efesus 4 ayat 17-32 dan dibandingkan dengan Kolose 3 ayat 1-17. Saya tidak akan membahas secara uraian yang terlalu panjang, tetapi saya mengarahkan kepada ayat 29 ya. Dan sampai ayat yang 32. Dikatakan di sini inilah karakteristik ya yang harus dirubah. Dan inilah cara pandang Rasul Paulus kepada umat-umat yang benar katanya. Umat-umat yang setia, umat-umat yang mempelajari tentang Yesus Kristus, umat-umat yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tentunya ada perubahan. Nah, inilah beberapa poin penting untuk dapat diingatkan selalu supaya dengan bantuan Roh Kudus maka hal-hal yang ditujukan kepada topik pelajaran kita pada saat ini yang sudah ditimbulkan oleh hamba Tuhan Pak Simon Gumanti, kondisi dosa yang semakin memburuk tidak akan memburuk. Ya, kita lihat ayat yang ke-29 ya. Dan sebelumnya untuk menjadi manusia baru ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ya. Kalau kita coba definisikan perkataan kotor ini adalah rambu-rambu yang etika-etika, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan iman dan rohani secara jemaat ya. Selanjutnya dikatakan yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tadi hamba Tuhan Pak Tobing begitu jelas mengambil beberapa poin-poin penting yang berhubungan dengan Efesus 4 ayat 1-32. Segala kepahitan, itulah sebabnya dikatakan di sini ayat 30 berhubungan dengan ayat 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau saya coba menganalisa beberapa poin di dalam pelajaran ini adalah orang-orang Kristiani, umat-umat percaya, orang-orang yang sudah menerima beberapa kriteria yang kita bahas tadi. Tidak ada perubahan. Itulah sebabnya Rasul ini juga penjabaran ini bisa diterima oleh orang-orang yang ada di dalam kondisional umat-umat percaya saat ini. Tetapi memang sulit ini ya kalau saya membaca beberapa poin negatif tadi memang sulit. Karena ada interaksi untuk menjadi lebih baik. Menjadi nomor satu. Menjadi lebih efisien. Dilihat orang lebih mantap. Nah tadi hamba Tuhan Pak Tobing sudah jelaskan. Dan pelajaran di dalam Efesus 4 ayat 17-32 ini dikaitkan dengan Kolose 3 ayat 1-17 ini untuk mendelay yang saya katakan tadi bahwa kita tidak mau hidup berlama-lama atau terpisah dari kasih karunia Yesus Kristus
yang akan menyelamatkan kita. Dan kita tidak boleh terlena lebih lama untuk berada di dalam kondisi-kondisi yang semakin memburuk. Kiranya nasihat yang begitu indah, nasihat yang bisa merubah kehidupan kita, nasihat-nasihat Rasul Paulus yang mengarahkan kepada kehidupan manusia baru ini, karena pemahaman dari Rasul Paulus adalah bukan kepada orang-orang yang sudah menerima kebenaran, tetapi orang-orang yang memang sudah ada di rel, ya. Kalau kita saat ini katanya the remnant, umat yang sisa. Dan tentunya membutuhkan kuasa Parakletos, kuasa Roh Kudus untuk supaya kita bisa meninggalkan semua hal yang dikatakan di dalam buku Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sehingga topikal di sini dikatakan kondisi dosa yang semakin apa? Semakin ditinggalkan, bukan semakin memburuk, ya. Kondisi dosa yang tidak ada lagi, baik di era Rasul Paulus, jemaat Efesus, maupun di era saya dan saudara sebagai orang-orang yang dikatakan di sini untuk supaya kita akan memperoleh apa? Memperoleh keselamatan yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah beberapa karakteristik yang ada di dalam buku Efesus 4 ayat 17 sampai bagian akhir untuk sekali lagi membuat kita bukan sempurna, tetapi biasalah kuasa Roh Kudus yang kita undang setiap saat untuk supaya hal-hal yang ada yang kita sudah pelajari bersama-sama ini lama-kelamaan akan menjadi habit, kebiasaan, ya. Bukan 7 habit, ada buku yang luar biasa 7 habit, tetapi kebiasaan yang Yesus inginkan untuk kita roba secara as soon as possible, ya, secara cepat. Dan inilah yang menjadi pemersatu gereja kita. Kalau semua sudah memiliki sifat ini dan sudah dibuang bersama-sama, maka kita akan lihat gereja itu, ya. Gereja itu akan menjadi satu cahaya yang luar biasa. Bukan saja banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus, tetapi inilah yang memang harus dimiliki oleh setiap kaum awam yang ada di era kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa, sahabat-sahabat yang menonton acara yang suci ini, dan berdasarkan firman Allah, dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Simon Gumanti yang sudah mengangkat topik kondisi dosa yang semakin memburuk. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Adri yang sudah menjelaskannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul perubahan pakaian yang drastis. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Saya akan jelaskan secara singkat. Rasul Paulus ini memang senang sekali memberikan kiasan, ya, melalui pakaian. Ya, itu merupakan satu simbol, ya, supaya tujuan daripada Paulus supaya itu dapat dipahami dan mudah dicerna oleh orang-orang Efesus sendiri. Tadi disebutkan bahwa oleh panelis Saudara Elvin juga, Saudara Adri Kaunang, bahwa ada satu perubahan yang sangat dramatis, perubahan yang transformasi total, atau yang lebih mengena adalah melakukan satu perubahan yang sangat begitu ekstrim dari satu titik A kemudian berpaling kepada titik yang lain. Nah, itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, bagi Paulus, iman itu berpusat pada hubungan pribadi dengan Kristus yang begitu jelas dan nyata, sehingga dapat digambarkan sebagai mempelajari Kristus. Dan kita mengakui bahwa Yesus yang bangkit dan yang dipermuliakan itu hidup dan hadir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Paulus juga menyatakan bahwa kita itu sudah mengenal Kristus, ya. Itu coba kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal dengan Kristus. Memang kita semuanya sudah mengenal Kristus. Dan kita sudah menyatakan kita melalui baptisan, ya, kita mengenal Kristus. Kemudian ayat yang 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
Artinya bahwa apa yang sudah kita kenal, apa yang sudah kita pelajari, Rasul Paulus menganggap bahwa kita itu memang sudah cukup mengenal daripada Kristus sendiri. Nah, ada 3 proses yang diperlukan supaya kita meneladani Kristus atau mengenal lebih jauh kepada Kristus. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita dulu masih memakai pakaian yang lama. Artinya memiliki satu kehidupan yang lama, yang sudah lama. Kita tanggalkan, kita lepaskan itu. Jadi Paulus menggunakan lambang pakaian, kita lepaskan, kita tanggalkan pakaian lama kita, kehidupan lama kita. Artinya seperti itu ya. Kita tanggalkan kehidupan masa lalu kita. Sudah cukup kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pakaian yang baru. Menggunakan pakaian yang baru. Karena kita sudah mengenal Kristus, kita menggunakan pakaian baru, pakaian kebenaran yang kita terima. Kemudian kita menjalankan satu pola kehidupan seperti tabiat Kristus. Sangat indah sekali ya. 3 proses ini kita tinggalkan, kita menggunakan pakaian baru, kemudian kita menelan. Teladan Kristus ini yang mesti kita tumbuhkan, kita kembangkan dengan pakaian baru yang sudah kita pakai ini, kita mengalami satu transformasi dengan meneladani tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ada beberapa mungkin anggota jemaat kita di dalam gereja atau di gereja-gereja mungkin yang lain ya. Setelah menggunakan pakaian yang baru ini, kehidupannya bukan menjadi kehidupan seperti Kristus dengan roh kerendahan hati ya, tapi malah justru menjadi memiliki satu tabiat seperti legalis, seperti orang Farisi dan Saduki. Karena dia sudah mempelajari firman Tuhan, sudah mengenal Kristus, jadi menganggap semua yang lain yang tidak sesuai dengan seidenya dia, itu adalah salah. Ini yang tidak boleh. Bukan berarti kita menggunakan pakaian yang lama kemudian memiliki satu transformasi total, perubahan yang sangat ekstrim, terus kita menjadi seorang yang legalis, seperti halnya Farisi dan Saduki, tidak. Dan menganggap orang lain itu adalah salah. Salah, bukan begitu ya. Tapi kita memiliki satu kehidupan Kristus yang penuh dengan roh kerendahan hati. Saling menghargai satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, dan membangun. Sehingga apa yang diharapkan oleh Paulus, bahwa persatuan di dalam jemaat, di dalam setiap pelayanan yang kita jalankan, itu boleh terwujud. Nah, itulah tujuan daripada kehidupan persatuan di dalam Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Membangun Persatuan Pidato Penuh Rahmat. Dan kami minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Selamat. Baik, jadi kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya termasuk di pelajaran minggu lalu, Paulus memberikan prasyarat-prasyarat supaya kita bersatu di dalam gereja. Lalu di dalam pelajaran hari ini, terutama kita fokus di Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Paulus secara detail memberikan hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan, lalu apa juga solusinya. Jadi kita melihat bagaimana Paulus mulai dari ayat 25, selain dia melarang, tapi dia juga memberi solusi. Ya, ini jadi larangan itulah yang disebut di sini dengan perintah negatif. Perintah negatif maksudnya bukan perintah yang melakukan hal yang tidak baik, tetapi struktur kalimatnya disampaikan di dalam kalimat negatif. Ya, kata jangan itu adalah perintah negatif. Lalu disampaikan juga struktur perintah positifnya. Apa solusinya? Coba misalnya kita perhatikan di ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini adalah salah satu perintah positif. Lalu kemudian, kalau apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, ini
Ini dalam kalimat negatif, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, ini saya pikir kalimat yang cukup jarang diperhatikan di ayat 27. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ya, ini bisa saja kerusakan gereja, kerusakan persatuan di gereja, atau perpecahan oleh karena kita memberi kesempatan kepada iblis. Ya, lalu ayat selanjutnya, orang yang mencuri, dia katakan jangan mencuri, tapi solusinya apa? Kerja keraslah, ya. Kerja keras, lakukan pekerjaan dengan tangan sendiri, supaya kalau dengan begitu kamu pun bisa menjadi saluran berkat, kamu bisa kasih ke orang yang berkekurangan, itu ya. Jadi ini pelajaran kepada kita juga sebagai orang tua maupun sebagai pemimpin. Kadangkala kita memberi instruksi hanya bersifat larangan. Jangan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Tapi tidak memberikan jalan keluar. Nah, Paulus dalam perikop ini, dia memberikan jalan keluar. Yang mencuri, jangan lagi mencuri. Tapi ngapain? Kerja keras. Ya, lalu apalagi? Jangan ada lagi perkataan kotor. Lalu supaya tidak pakai kata kotor apa? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi mulai biasakan menggunakan apa? Kalimat-kalimat atau kata-kata yang membangun. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, lalu apa dikatakan? Segala kepahitan hidup, ya, kepahitan perasaan, ya, rasa dendam, marah yang belum terselesaikan, itu juga dikatakan buanglah. Jadi katakan solusinya apa? Buang itu semua. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Inilah perilaku-perilaku yang Paulus tekankan supaya persatuan terbangun. Kalau persatuan terbangun, maka kita akan bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Baik, terima kasih kepada Pak Tobing yang sudah menjelaskan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan. Silakan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kata Roh Kudus ini memang ada sesuai dengan beberapa referensi, dikatakan bahwa kita harus melangkah dengan hati-hati. Jadi kalau kita membahas ketuhanan ini, memang saya tarik untuk mengangkat cara pendapat dari Paul Patterson dalam God in Three Person. Ya, dikatakan kita harus melangkah dengan hati-hati dalam membahas rahasia kealahan. Ya, itulah sebabnya dikatakan roh adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Putra. Roh memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Dia bisa berduka dan dihujat. Ekspresi seperti itu tidak cocok hanya untuk kekuatan dan pengaruh belaka, tetapi kemudian menjadi pribadi sama seperti Anda dan saya. Tidak. Kita menggunakan terminologi manusia yang terbatas untuk menggambarkan kealahan, dan roh adalah apa yang manusia tidak akan pernah seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk kepada Efesus 4 ayat 30, secara manusia berdosa kita tidak bisa menyalami lebih dalam tentang roh dan Allah dan putranya. Namun mengapa ini dikaitkan dengan kata Rasul Paulus dalam buku Efesus 4 ayat 30? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita hubungkan dengan Yesaya 63 ayat 10, apakah dasar bangsa Israel disebut sebagai berikut? Dikatakan, tetapi mereka Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi karakteristik Allah sudah ditanamkan kepada bangsa Israel. Tetapi inilah pilihan. Itulah sebabnya di dalam buku Efesus 4 ayat 30 dikatakan hubungan Roh Kudus dengan orang percaya tidak rapuh
tetapi apa? Tahan lama, ya. Selanjutnya, ketika orang percaya mengabaikan kehadiran Roh yang berdiam di dalam dirinya dengan mempersenjatai karunia Allah untuk berbicara, Roh tidak akan dikatakan pergi, tetapi berduka. Akhir alinea. Roh Kudus bermaksud untuk tetap hadir bersama orang percaya, menandai mereka sebagai milik dan dilindungi oleh Allah sampai kedatangan Kristus kembali. Jadi sahabat-sahabat permisa, pelajaran yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus pada zaman Efesus sama juga dengan saat ini. Hanya membedakan, ya, umat-umat pilihan, umat-umat yang sisa, umat Israel dan umat-umat percaya yang ada di Efesus dan kita saat ini adalah lebih baik, oke? Adalah lebih baik kita menyelidiki dan memang mengundang kuasa Roh Kudus ini setiap saat, setiap detik, setiap hari. Sehingga kiranya pemahaman yang sederhana ini antara hubungan Yesaya pasal 63 ayat 10 dan Efesus 4 ayat 30 akan menjadi berkat, akan menjadi satu toleransi yang positif. Ada hubungan satu sama yang lain, ada collaboration, ada kerjasama yang baik. Sehingga tim yang ada di Efesus ini yang sudah direvisi sama juga dengan tim kita saat ini. Umat yang sisa, the remnant, akan menjadi milik saya dan saudara untuk selalu mengharapkan bahwa jangan sekali-kali, yang saya sudah tahu, Kaunang ini banyak kekurangan sahabat-sahabat yang lain. Karena kadang-kadang mendukakan Roh Kudus. Marilah mulai hari ini, jam yang diberkati ini dengan adanya Efesus 4 ayat 30 akan membuat kita untuk lebih pasrah kepada kuasa Roh Kudus. Tolong saya dalam doa, ya. Bantu saya dalam doa, ya. Sehingga ada kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kita kepada kehidupan yang kita katakan tadi, siap membawakan kabar, dan tujuannya adalah membawa banyak jiwa kepada Yesus, dan bila mana Yesus datang kedua kali, banyak orang yang akan diselamatkan. Inilah peran topik yang sudah diambil oleh para penulis yang luar biasa, dikatakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bukan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang tidak mau percaya, orang yang biasa-biasa, orang yang mau meninggalkan apa? Sifat-sifat tabiat dari firman Allah yang sementara kita bahas pada jam yang diberkati ini. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih pada Pak Andri yang telah menjelaskannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kebaikan, Bukan Kepahitan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Rasul Paulus kembali mengingatkan ya, khususnya kepada jemaat Efesus dan mengingatkan kita yang hidup pada zaman ini supaya kita dapat boleh mempresentasikan sebagai wakil daripada Kristus. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Karena memang betul-betul bahwa kita itu mewakili akan tabiat itu sendiri, tabiat Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin orang akan melihat ya kalau tindakan, kelakuan kita, bahkan mungkin perkataan kita itu tidak selaras dengan tabiat itu Kristus sendiri. Bahkan mungkin ya sama aja dong kalau seandainya kamu melakukan satu tindakan yang sangat bodoh, yang sangat jahat kepada orang lain, itu artinya itu mencemarkan nama Kristus itu sendiri. Nah, kita coba baca ayat yang ke-29. Ini bagus sekali nih Pak Simon. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya jangan sampai ada satu perkataan yang jahat, yang tidak baik, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain jadi dendam ya kepada kita, tetapi gunakan satu kata-kata yang membangun, yang mana mereka akan memperoleh kasih karunia. Kemudian ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi Rasul Paulus juga mengingatkan, ini kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi pada zaman itu ya.
Sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu kamu mesti jaga mulut kamu. Kamu mesti harus jaga kelakuan kamu, tabiat kamu. Apakah kamu sudah selaras dengan Yesus, tabiat Yesus, atau tidak? Jadi Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Efesus bahwa sebentar lagi ada satu hari penyelamatan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita semuanya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Kemudian ayat yang ke-31, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini nasihat, mengingatkan lagi Rasul Paulus supaya kepada jemaat kita yang hidup pada zaman ini, supaya kita menjauhkan dari rasa dendam, ya geram, ya jengkel pun itu juga merupakan satu tindakan kejahatan. Segala tindak kejahatan itu dijauhkan supaya kesatuan di dalam jemaat, persatuan di dalam Kristus itu dapat boleh terwujud. Karena kalau konflik, pertikaian, perseteruan di dalam jemaat itu akan merongrong persatuan itu jemaat sendiri. Dan Rasul Paulus tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu masing-masing semuanya mesti harus berpikir hendaklah semua yang baik, semua yang baik di mata Tuhan, itu yang kita mesti harus kita pikirkan ya, setiap hari, setiap hari. Nah, kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus itu sendiri sudah memberikan satu nasihat bagi kita, arti sebelum melakukan bertindak, mengucapkan sesuatu, tetapi kita harus berpikir 1000 kali sebelum kita melakukan berbicara baik. Kita harus berpikir. Karena apa? Dampaknya ini akan merongrong kesatuan jemaat. Oleh karena itu, biarlah kita dalam kehidupan kita itu ada satu kebaikan. Saling menghormati satu sama lain, saling membangun. Sehingga kesatuan di dalam Kristus itu akan boleh terwujud. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, ada banyak yang menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam satu minggu ini. Bagaimana kita agar tidak mendukakan Roh Kudus, karena jika Roh Kudus kita dukakan, tidak ada lagi yang bisa mengingatkan kita untuk kembali dari jalan hidup kita yang lama. Karena kita harus menanggalkan manusia kita yang lama, supaya kita berubah menjadi manusia yang baru. Dan ketika kita mengalami perubahan itu, tentu setiap orang akan merasakan ketidaknyamanan di awal ketika kita melakukan perubahan. Ketika terbiasa mengatakan perkataan kotor ke orang lain, kita harus mengendalikan diri untuk mulai menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun. Itu tentu butuh penyesuaian, butuh waktu untuk belajar berubah itu. Oleh karena itu, jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis untuk kembali lagi ke jalan yang lama. Jangan dukakan Roh Kudus. Dengarkan bisikan Roh Kudus, supaya kita bisa menanggalkan manusia yang lama dan kita mengenakan manusia yang baru, pakaian yang baru, pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berserah kepada Tuhan. Yang tadinya kita penuh dengan kesombongan, yang tadinya kita penuh dengan kekasaran, penuh dengan kepahitan hidup, kegeraman, dendam dan lain-lain. Tapi itu semua digantikan dengan apa? Rasa hormat kepada sesama, sukacita, senang melihat orang lain senang. Dan kita akan berjanji bahwa kita akan selalu menjadi pribadi yang positif, mengangkat moral orang lain, mengangkat, membangun iman orang lain. Dan kita akan selalu menjadi orang yang komit untuk membantu pelayanan Tuhan, kalaupun orang lain tidak menghargai, karena kita melakukan pelayanan bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Mari kita melakukan transformasi total, perubahan total di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kalau dengan kuasa kita, iblis akan masuk
karena dia lebih kuat dari kita. Tetapi ketika kita benar-benar memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Roh Kudus, menyerahkan diri sepenuhnya, maka kita akan menanggalkan manusia kita yang lama. Kehidupan kita akan dibentuk oleh Kristus, dan perkataan-perkataan kita akan diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan semua orang akan terberkati ketika bertemu dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis yang telah menyampaikan pelajaran demi pelajaran hari per hari. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan biarlah ini juga boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Padre Kamal. Baiklah, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami pemahaman yang luar biasa dengan adanya Roh Kudus, sehingga kami bisa memberikan beberapa pemahaman yang sederhana yang datangnya dari Jemaat Efesus dalam buku Efesus pasal 4. Kiranya para pemirsa dan kami semua ingin memperoleh Roh Kudus, memperoleh keselamatan, perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat. Sekali lagi ya Bapak, terima kasih karena karunia Tuhan sudah memberikan kami Parakletos pada zaman kami juga saat ini, sehingga bukan kami individu, tetapi keluarga, sesama, umat, dan sebagainya bergandengan tangan untuk melakukan perubahan yang drastis dan juga membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, tujuan sabaslah hamba ke surga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada para pemirsa yang menonton video ini. Bila ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan bila Anda berkenan, Anda boleh like, subscribe, dan komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar kita boleh terberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Halo, Tuhan memberkati.